Sugeng pepanggihan malih sederek-sederek lan para kadang ingkang sami katresnan. Mohon maaf jika akhir-akhir ini kami jarang dalam menyuguhkan video atau sekedar berinteraksi dengan sederek-sederek sedaya. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan kami yang cukup banyak menyita waktu. Untuk beberapa tayangan ke depan, kami akan sedikit mengisahkan beberapa cerita tutur yang sedikit banyak berkembang di masyarakat. Pada tayangan kali ini, kita akan sedikit mengisahkan cerita tentang Roro Lembayung Niken Purwasari, putri dari Ki Ageng Giring III yang disunting oleh Panembahan Senopati sebagai penjangkep dari kisah Wahyu Keraton Gagak Emprit. Di balik cerita besar tentang Wahyu Keraton Mataram yang melibatkan tokoh Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan, terdapat kisah Roro Lembayung yang tidak kalah menarik. Dalam cerita tutur masyarakat, kisah ini turut mewarnai perjalanan Kerajaan Mataram di kemudian waktu. Cerita tutur tersebut adalah mengenai kisah dari putri Ki Ageng Giring III yang bernama Roro Lembayung Niken Purwasari. Ia memiliki nama besar Kanjeng Ratu Giring. Ketokohannya cukup akrab di telinga masyarakat Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Pada pentas-pentas seni pertunjukan ketoprak, kisah tokoh Roro Lembayung tersebut sering dimainkan dan menjadi adegan klimaks yang mengharu biru. Pada suatu waktu disebutkan atas saran dari penasihat Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Jurumertani, agar legitimasi sang senopati kuat dalam meneruskan tampuk kekuasaan di Kesultanan Mataram, maka Panembahan Senopati harus bergabung atau menyatu dengan Ki Ageng Giring III. Memang benar yang meminum degan Gagak Emprit lambang Wahyu Keraton adalah Ki Ageng Pemanahan. Namun yang menemukan atau mendapatkannya adalah Ki Ageng Giring III. Maka saran dari Ki Jurumertani adalah menyawijikan dua terah Brawijaya tersebut. Dalam suatu perjalanan yang tidak terduga, dijodohkanlah Sutowijoyo yang di kemudian waktu dikenal sebagai Panembahan Senopati dengan Roro Lembayung, putri dari Ki Ageng Giring III. Disebutkan meski diperistri oleh Panembahan Senopati, akan tetapi Kanjeng Ratu Giring tidak tinggal di lingkungan keraton, melainkan tetap menemani ayahandanya. Singkat cerita, Roro Lembayung kemudian mengandung bayi dari Sutowijoyo yang kelak diberi nama Joko Umbaran. Dalam cerita tutur yang berkembang, tidak diketahui apa alasan Panembahan Senopati menghendaki dan meminta kepada Roro Lembayung agar kelak ketika si bayi lahir, dia tidak boleh diberitahu mengenai siapa sebenarnya ayahnya. Sebagai seorang istri yang patuh, Roro Lembayung menyanggupinya. Roro Lembayung memang istri tertua, namun bukan merupakan istri permaisuri dari Panembahan Senopati. Tahun demi tahun silih berganti, Joko Umbaran tumbuh dan beranjak dewasa bersama ibu dan keluarga kakeknya Ki Ageng Giring III. Pada suatu hari, anak yang beranjak dewasa tersebut menanyakan kepada sang ibu mengenai siapakah ayahnya. Akhirnya, Roro Lembayung tidak sampai hati ketika Joko Umbaran ingin mengetahui perihal tersebut. Dalam versi cerita lain, disebutkan bahwa pengakuan Roro Lembayung mengenai siapa ayah dari Joko Umbaran itu hanya disampaikan melalui pasemon atau kiasan-kiasan petunjuk, tidak secara langsung menyebut nama sang ayah. Petunjuk tersebut menyebutkan bahwa ayah dari Joko Umbaran ialah pemilik alun-alun atau tanah yang sangat luas di pusat kerajaan. Suatu ketika, berangkatlah Joko Umbaran mencari tahu pemilik tanah yang luas tersebut. Sesampainya di kawasan alun-alun pusat kerajaan, dirinya kesulitan untuk mendapatkan akses masuk
dan mencari tahu ke dalam keraton. Maka ia pun bersiasat. Joko Umbaran kemudian berbuat onar di kawasan alun-alun. Setelah berbuat onar, ia pun ditangkap dan dikirim ke dalam ruang keraton Mataram. Di hadapan raja yang tidak lain adalah ayahnya sendiri itu, Joko Umbaran menyampaikan asal-usul dirinya. Mendengar cerita Joko Umbaran, Panembahan Senopati sadar bahwa yang berada di hadapannya adalah putranya sendiri. Dirinya kecewa kepada Roro Lembayung yang telah mengingkari janji. Lantas, Panembahan Senopati menyampaikan syarat bahwa Joko Umbaran akan diakui sebagai anak setelah syarat yang dimintanya terpenuhi. Joko Umbaran diberi keris tanpa warongko atau sarung. Dirinya diperintah oleh Panembahan Senopati untuk mencari sarung keris tersebut yang berupa kayu cendono sari bergaris putih. Selanjutnya, kembalilah Joko Umbaran ke kediaman ibunya. Setibanya di rumah, ia lantas menyampaikan permintaan dari Panembahan Senopati. Seketika itu, Roro Lembayung sadar bahwa Panembahan Senopati tidak berkenan atas tindakannya. Roro Lembayung tidak mau hidup dihantui rasa malu. Ia hanya berkeinginan agar kelak di kemudian hari anaknya mendapat pengakuan sebagai putra seorang Panembahan Senopati. Dalam sekejap, Roro Lembayung menabrakkan tubuhnya ke keris yang masih dipegang oleh anaknya. Keris tersebut menghujam tubuhnya. Roro Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring seketika pun meninggal dunia. Joko Umbaran ternyata tidak menyadari bahwa syarat yang diminta oleh Panembahan Senopati adalah kematian ibundanya sendiri. Kematian sang ibu itu menyadarkan Joko Umbaran bahwa yang dimaksud sarung keris kayu cendono sari bergaris putih adalah sang ibundanya itu. Takdir telah tergaris. Joko Umbaran kemudian kembali ke Keraton Mataram. Ia kemudian diangkat menjadi senopati oleh Panembahan Senopati. Disebutkan, kemudian ia diberi gelar sebagai Pangeran Purbaya yang berjuluk Banteng Mataram. Masyarakat lokal, khususnya di Desa Sodo, sangat mengagumi tokoh Roro Lembayung atau Kanjeng Ratu Giring. Ia dipandang sebagai seorang perempuan yang rela berkorban, rela mati demi kemuliaan anaknya. Makam Kanjeng Ratu Giring berada di sebelah timur makam Ki Ageng Giring. Masyarakat yang berziarah selain berdoa di pusara Ki Ageng Giring, sebagian juga menyematkan berdoa di dekat batu nisan makamnya. Tidak sedikit yang hadir sengaja langsung menuju ke makam tanpa jungkup tersebut. Oleh para kuncen, di makam tersebut pernah dibangun jungkup. Namun ketika sore hari selesai dibangun, esok harinya bangunan jungkup itu bergeser. Begitu seterusnya. Kemudian salah satu dari juru kunci mendapatkan petunjuk bahwa Kanjeng Ratu Giring tidak bersedia dibangun jungkup di pusaranya. Berdasar sasmito atau petunjuk yang diterimanya pula, ia tidak mau dicungkup lantaran masih merasa prihatin dengan kondisi anak cucunya. Dalam sasmito tersebut, Kanjeng Ratu Giring menegaskan dirinya tidak takut panas dan hujan. Demikian sekelumit cerita tentang Roro Lembayung Niken Purwasari. Semoga kisah ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah para pendahulu kita. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.